siap panen. Sawi, pakcoy, sama selada. Nah ini jadi saya ini tertarik dengan yang atap yang di atas itu sebenarnya menggunakan apa itu, Mas? Oh, atap plastik itu atap UV, plastik ultraviolet khusus ya. Ultraviolet khusus. Untuk ketebalan 200 mikron. Nah, UV-nya 14%. Untuk ketahanan kalau yang lokal itu udah 5 tahun gitu. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Apa cukup dibikin kayak atap itu juga, apa bisa sebenarnya dengan pola lain, apa sampai tertutup apa? Kalau greenhouse yang full dia tertutup, cuman sampingnya bukan plastik UV, sampingnya itu insect net atau kasa. Oh, jadi iya, iya. udara masih masuk, cuman untuk hama itu nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi ya. Seperti kupu-kupu atau kutu-kutu yang terbang itu kalau dia pakai insect net itu udah nggak masuk lagi, jadi aman dari ini. Itu harusnya yang full greenhouse gitu. Iya, iya, iya. Kalau ini semi aja, atasnya aja. Semi. Per biaya materialnya untuk per meter kalau plastik UV itu berapa perkiraan itu? Plastik UV itu ya macam-macam ya. Kan dia ngitung lebar. Ada yang lebar 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 sampai dengan 8 meter. Itu lebarnya. Kalau panjangnya sih harga biasanya kalau di pasaran online itu per meter. Macam-macam harganya, tergantung jenis plastiknya ya. Kita nggak bisa matok harganya sekian karena beda merek beda kayak. Iya. Terus ketebalan beda. Iya. Kadang ada ketebalan tuh ada yang 6 mikron, 8 mikron, sampai paling tebal yang saya tahu sih 250 mikron. 250 mikron untuk penggunaan jangka waktu efektivitas Kalau nilai yang, ekonomis. Kalau yang lokal ini yang saya pakai 200 mikron itu udah 5 tahun ini. Sudah 5 tahun ya? Udah 5 tahun ini masih. Itu bisa dicuci, itu nanti kalau musim hujan bisa dicuci itu. Oh bisa. Oh, plastik ultraviolet ini sendiri fungsi khususnya itu sebenarnya? Fungsi khususnya ya satu, menghindari tanaman dari terpaan air hujan. Kalau hujan besar kan tanaman bisa patah, bisa rusak lah. Gitu. Yang kedua, menahan kadar UV-nya. Kadar UV di tanaman itu kalau yang biasa di ini yang 14% ya. Candle ya, berapa ribu candle kayak gitu. Cuman saya sendiri lupa udah. Iya. Berapa ribu kayak gitu. Nah, nanti itu bisa dengan ini UV dia bisa ditahan berapa 14% ya. Jadi pada intinya penggunaan plastik ultraviolet untuk sebagai atap ini jadi kita hanya mengambil patokan bahwa dengan menggunakan plastik ultraviolet ini bisa dipastikan bahwa tanaman itu menerima intensitas cahaya matahari itu hanya 14% ultraviolet. Nah, namun terhadap pertumbuhan tanaman sendiri ya efek baiknya mungkin bisa dijelaskan dikit, Mas? Efeknya kalau tanaman itu kan butuh fotosintesis ya. Iya. Itu kalau dengan kadar UV yang tepat pertumbuhannya memang lebih cepat. Karena dia kalau dengan asap UV yang frekuensi kalau dari para ahlinya itu untuk tanaman itu 14% tadi. Ya, 14%. Itu pertumbuhannya lebih cenderung optimal. Ya, tapi ya faktornya banyak juga dari nutrisi, dari nutrisi itu sama pH. Ya. Kalau pH-nya tadi kembali ke 6 ini tadi ya. Kalau pH relatif sih kalau kita racikan pakai Abimic Premium yang kita buat sendiri itu di kisaran 6. Itu yang paling optimal untuk penyerapan unsur hara. Insya Allah kalau dengan 6 itu penyerapan unsur hara bisa maksimal. Lebih maksimal ya. Jadi ini kalau kita tarik lagi ke belakang ya kan. Perbedaan antara penggunaan pola pertanian hidroponik dengan pola tanam secara konvensional atau di tanah ya. Itu perbedaan yang mendasar dan sifatnya signifikan itu kalau untuk di tekstur ini. Tekstur tanaman, perbedaan antara dengan kita menggunakan pola tanam yang konvensional atau di tanah dengan menggunakan hidroponik, perbedaan teksturnya gimana itu? Ini
Ya, Ini Bang. saya tidak merendahkan teman-teman yang berada di konvensional. Mereka Iya. juga udah profesional semua ya. Iya, iya. Tapi di sini kalau kita di pertanian hidroponik itu semuanya tuh serba terukur. Iya, iya. Jadi kadar pupuk tuh terukur. Dapat satu hari itu minimal 2 kali saya harus pagi dan sore. Terus pH air juga harus diukur. Nah, kalau teman-teman di petani konvensional ya yang saya tahu itu jarang petani konvensional tuh yang memakai alat seperti itu. Iya, iya. Jadi mereka ya pupuk. Ada kadang mereka liatin pupuk tanamannya kuning, pupuk. Dan mereka tidak pernah ngukur, oh ini harusnya pupuk yang dibutuhkan apa ya unsurnya. Nah, dari situlah kadang perbedaan di tekstur, rasa itu terasa di situ. Bahkan kalau kita di hidroponik terjadi ketinggian pemberian unsur nutrisi over lah ya, itu bisa terjadi toksis dan tanaman kita kebakar. Terjadi kebakar kalau istilah di ini burn ya. Burn itu gosong di ujung daun itu biasanya gosong. Itu tandanya tanaman kita keracunan pupuk. Jadi over pupuknya kayak gitu. Nah, itu yang membuat kadang tanaman itu kalau ini rasanya bisa pahit. Iya. Terus teksturnya dia nggak renyah, nggak getas. Itu salah satunya seperti itu. Nah, teman-teman di konvensional itu karena memang ya keterbatasan mereka ya. Karena alat untuk mereka juga cukup mahal untuk pH-nya, pengatur pH itu. Tapi untuk teman-teman di konvensional semuanya sih udah bagus lah hasil tanaman mereka juga. Dan yang kedua, hama. Kalau kita hama kan mudah terdeteksi karena kelihatan. Iya. Oh, ada ulet nih yang ini. Udah kalau ini ada ulet, kita angkat aja, kita buang satu. Anggaplah seandainya ini ada hama ulet, ya udah ini kita musnahkan kayak gitu. Jadi nggak menjalar yang lain-lain. Makanya kita untuk penggunaan pestisida, terutama pestisida ini ya, kimia, itu kita bisa meminimalisir ya gitu loh. Nah, makanya secara kesehatan kita insya Allah lebih ini karena kita penggunaan pestisida bisa dikatakan kalau kimia hampir nol lah kita pakai itu ya. Tapi Artinya kalau nabati ya kita pakai. Artinya gini loh, kalau boleh saya sedikit ini kan terjemahkan kan dalam artian residu ya. Nah, residu kimianya itu. Mungkin residu kimianya itu minimal ya. Nah, kalau ini dan karena tanaman itu kebutuhan unsur haranya tercukupi dengan pH-nya yang terukur, penyerapan tanaman unsur hara pada tanaman lebih maksimal, dan waktu panen pun bisa ini maksimal dengan waktu yang sesuai dengan jenis tanaman ya gitu. Terus perbandingannya lagi Bang, maksud saya kalau dari posisi pertumbuhan ini kan dari penjelasan tadi terukur semua toh ya. Nah, terukur semua, artinya kan memang dengan menggunakan pola hidroponik ini, apakah ini hanya nalar saya ya, nalar saya di sini bahwa istilahnya menerjemahkan istilahnya istilah itu dengan sebutan bahwa waktu panen itu sudah bisa dipastikan istilahnya targeting gitu loh. Istilahnya kalau dia 15 hari, 15 hari sudah bisa dipastikan. Nah, apakah seperti itu Bang kira-kira? Ya, itu salah satu kelebihan yang kita alami di hidroponik itu ya. Kalau maunya tanaman di dalam pembibitan, di dalam bibit itu kan ada ini ya, ada spesifikasi usia panen berapa, potensi hasil berapa, itu di kemasan bibit itu semuanya ada. Nah, yang pernah kita iniin kalau masa usia panen itu bisa dikatakan kita sesuai dengan yang ada di dalam kemasan bibit tersebut. Kalau di situ usia panen umpamanya di usia 40 hari sudah semai, ya soalnya sebelum 40 hari sudah semai kita udah bisa panen. Sudah bisa dipastikan ya. Sudah bisa dipastikan panen kayak gitu. Ya karena asal satu ya perawatan harus maksimal, terutama
pH air, nutrisi, terus cuaca yang jelas. Iya. Nah, karena kalau cuaca mendung juga pertumbuhannya kan lambat juga ya. Iya, Nah, iya. untuk fotosintesisnya dia pasti terlambat. Tapi kalau Oh, cuaca jadi cerah, masih ada sedikit pengaruh ya dari ya, cahaya. karena cuaca itu kita nggak bisa buat sendiri, kecuali kalau di kebun-kebun hidroponik modern yang udah pakai grow light ya, pakai Iya, lampu, ya iya, itu bisa. iya, iya, Kalau iya. kita masih Allah lah yang ini cahaya itu Iya, iya. mutlak. Jadi kadang kalau di cuaca panas pertumbuhan tuh bisa, tapi kalau udah cuaca mendung otomatis tanaman juga nggak bisa masak kan. Heeh. Karena nggak bisa masak otomatis asupan ini gizi untuk tanaman lambat juga kayak gitu. Jadi nutrisi yang diserap dari akar ini tadi kan tidak maksimal, walaupun diolah. ya masaknya juga mungkin kalau boleh saya katakan mungkin minyaknya kalau di ultraviolet ini di daun ini kurang masak Iya. di wajan atau Iya, di bahan bakarnya kan kayak gini. Ini udah ada makanan dan bahan bakarnya kan dari cahaya matahari itu ya. Kalau bahan bakarnya redup, ya otomatis masaknya Ya. lama kayak gitu. Artinya kurang panas juga ya. Kurang panas. Itulah yang faktor penentu juga, karena memang kita masih alami untuk itunya. Kecuali kalau yang dengan teknologi modern, nah mereka bisa merekayasa kan. Iya, iya. Kali kita masih pakai alam lah. Awalnya dulu ketertarikan Abang Mur ini dengan Tanaman menggunakan pola hidroponik ini apa lo, atau inspirasinya gimana itu dulu di awal mulanya? Awal mah. Yang pertama kali itu saya memang hobi awal. Iya. Hobi dengan tanaman. Terus saya tuh kalau main ke tempat-tempat daerah pertanian tuh senang. Iya, iya. Melihat sayuran hijau. Cuman saya orangnya nggak bisa nyangkul. Bukan nggak bisa sih, sebenarnya kalau suruh nyangkul nggak kuat kayak gitu. Oh. Jadi coba-cobalah, kita zaman dulu belum ada Google ya. Iya. Kita buka-buka masih Opera Mini. Iya, iya. Zaman dulu. Aduh, ini hidroponik apa sih kayak gitu. Saya cari-cari, akhirnya ketemu tadi 7 tahun yang lalu. Saya cari, di Sumatera Selatan ada pelatihan nih, pelatihan hidroponik. Nah, saya ikut pelatihan di Palembang, di kantor Balitbank Nokda Palembang gitu. Iya. Pelatihan. Nah, mulailah dari situ kita kembangin. Sampai 2 kali ikut pelatihan tanaman hidroponik, 2 kali ikut pelatihan meracik nutrisi abimik. Jadi karena kalau pupuk semuanya kita udah bisa handle sendiri meraciknya, jadi nggak harus beli. Kembali ke pengalaman ini Bang ya. Suka dukanya dalam perjalanan penerapan pola hidroponik ini ya. Suka dukanya banyak sih. Iya, iya. Nah, boleh dong berbagi. Ya, kadang orang melihat kita, wah enak ya Mas. Iya, kita juga pernah ngalami. Namanya kita tanaman itu, saya dulu ada temen di Kota Kedo, dulu namanya petani teguh. Iya. Jadi prinsip menjadi petani itu tidak semudah dan segampang yang Anda bayangkan. Yang mengatakan hasil sekian dan sekian. Iya, iya. Itu yang jadi motivasi. Tapi semuanya itu tergantung kepada Allah Sang Pencipta. Iya. Dan faktornya banyak unsur-unsur yang harus kita cermati. Contohnya dari mulai pupuk, terus pH-nya, terus otomatis kebutuhannya kan ada oksigen. Kan tanaman itu belajar, terus akhirnya ngalamin gagal panen. Bukan pernah, sering gagal panen. Tapi saya berhitungnya gini, dalam 1 tahun saya kalau gagal panen sekali 2 kali, saya berarti yang 10 kali berhasil. Iya, iya. Dan itu kalau bilang rugi, ya nggak rugi lah. Kita dari kegagalan itu mulai belajar. Apa masalahnya gagal? Iya. Apa masalahnya kita? Ternyata kesalahan saya di bidang yang ini. Ternyata saya kurang teliti di sini. Nah, ngalamin gagal panen, ngalamin trouble yang unik juga pernah. Gagal panen itu sebenarnya lebih kepada human error sendiri, kita sendiri. Iya, iya. Kadang keteledoran. Saya mengalami
satu karangnya sering kadang tahu-tahu jalan tanpa pergi. Nah, di saat pergi otomatis kontrol tanaman. Nah, kita ada orang yang nungguin, cuman kan Iya. mereka juga nggak begitu paham kayak Ah, kita ah, sendiri ah. kayak gitu. Karena saya emang berkebun ini saya tanganin sendiri. Kadang ada sekali-kali minta bantu orang yang memang itu trouble. Jadi kalau hama, kalau sebenarnya kalau ada hama, kalau kita standby itu bisa diatasin. Oh iya iya iya. Karena kayak hidroponik maunya satu ini ini udah ada kutu, ya udah kita buang aja lah. Jadi Heeh. tidak harus merebak ke yang lain. Nah kalau kita nggak ada di rumah, mau nggak makan di situ. Terus Iya kadar sih, iya ya, iya. kadar nutrisi nggak terukur. Nyuruh orang apa Mas kasih gini ya. Mereka hanya ngukur, tapi mereka nggak tahu ini kebutuhannya apa. Kayak gitu kan. Oh. Harus berapa persen nih tambahan. Kayak gitu. Itu yang trouble yang ini. Jadi lebih kepada human ya, bukan Iya oleh iya. ini ya. Heeh. Terus kalau dari cuaca, kalau cuaca hujan yang intensitas hujan tinggi Heeh. itu kalau di gagal panennya rata-rata kalau di sawi sama selada tuh busuk. Heeh. Cuman itu pun sebenarnya kalau kita mau cermati bisa kita antisipasi. Heeh. Kelemahan kita itu kadang udahlah nggak apa-apa. Nah, akhirnya kita lalai. Nah, makanya Oh. lebih banyak di human ya kan. Iya. Nah, kalau yang unik itu ya pernah suatu hari Sana, Bang. Jalan sana. saya lagi pergi Heeh. ya kan? Ngajak anak-anak nggak lama paling setengah hari lah dan di rumah nggak ada orang karena memang tahu-tahu keran palep yang satu rak tuh ditutup, mungkin anak-anak lagi main tutup kerannya, Iya. otomatis nggak ada aliran air. Heeh. Begitu pulang satu rak tanaman udah siap panen kayak gini ya kering kayak keripik. Pernah makan saya bilang ini kejadian unik, ngapain ini yang satunya kok kering kerontang yang lainnya hidup semua. Taunya begitu loh, kok ditutup keran valve yang inletnya sana kan, katanya sama anak-anak siapa, dia tadi adik yang mainin. Nah. Itu apa ya, kadang kalau kita nggak ada di rumah ya kayak gitu. Kalau kita ada di rumah kok layu kan cepat ketahuan, tapi di saat kita tinggal Heeh. karena emang hidroponik tempatnya bisa untuk bermain, di bawah anak-anak Iya. pada main kayak gitu karena bersih kan. Nah, itu pernah satu yang unik lah bagi saya. Ya akhirnya satu rak memang gagal panen. Oh. Kering, jadi kering kerontang. Begitu jam 1 pulang nyampe rumah, berangkat jam 8, jam 1 sampai rumah kering kayak daun kering bisa Iya, dibakar ya, itu. Jadi kalau kejadian unik seperti itu dan posisinya gagal panen, yang diketawain bukan orang-orang lain ya, Bukan. ngetawain diri Itu sendiri. sendiri. Makanya kalau kegagalan tuh saya sendiri sih menilai kegagalan contoh ini nggak usah lah kita mencari kesalahan, oh ini gara-gara ini, nggak, berarti kita sendiri. Iya. Kita sendiri yang kurang mencermati, kurang teliti dalam hal melihat oh tanaman kita ini kenapa. Jadi makanya sampai kegagalan tuh lebih banyak persentasenya ke human kita Iya. sendiri. Error kita sendiri, kadang menganggap sesuatu udahlah nggak apa-apa. Iya. Padahal tanaman itu yang jelas butuh perawatan dengan kasih sayang. Iya. Itulah yang Mau ini lo dikit, mau nyontek dikit lo Bang ya. Mungkin nanti ini juga sebagai referensi untuk kawan-kawan lain yang pengen mencoba ya. Kalau dihitung Bang, budget modal untuk satu rak dengan panjang sekian lebarnya, ini dulu waktu awal saya berhidroponik satu rak ini modalnya itu 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun lalu itu harga masih belum inilah. ini artinya Abang sudah ngerti ya. Saya kepengen mendapatkan informasi tentang analisis usaha dari Ya, hidroponik ini. Nah, ya. boleh ngasih ya Bang ya. Dulu saya sih belajar juga sama teman, dan beliau hobi di hidroponik. Beliau kerja di sebuah perusahaan BUMN besar di Sukabumi. Kita belajar menganalisa. Ternyata kita uji coba dulu satu rak dengan kita hitung BEP-nya segala macamnya. Panjang lebar raknya berapa itu Bang? Ini 2 meter. Lebar 2 meter, panjang 12. Lebar 2 meter, panjang 12 dengan isi pipanya Ini isinya 900.
900 lebih, 900 lubang lebih, 900 lubang, artinya panjang raknya sendiri 12 meter. 12 meter ya. Jadi kalau jumlah pipanya semuanya 36 36 pipa, pipa panjang 12 meter. panjang 12 Kan 1 meter. meter pipa itu 4 meter kan, Aha. dari batangnya. Jadi 3 batang ya. Sambung 3 lah kalau ini. 12 meter kali Meter. 1 2 1 2 3 12 ini. 4 5 12 ya. 12 yang kedua 12 itu semuanya 36 meter. Kalau sekarang mungkin Dengan kalau sudah di lubang ya Bang ya. Dengan lubang itu kan populasi ya, Ya, populasi populasi. tanaman. Jumlah populasi tanamannya 900 lebih ini. 900 lebih. Jadi per alur ini ya, per pipa ini isinya berapa Bang? Per pipa ini kalau masih 20. Kalau jarak karena Per- ini paca ya jarak. Iya. Ini 24 per batang jadi 24 dikali 3 gitu. 24 kali 3 jadi 70 ya. 72. Ya, 72. 72 tanaman ya. Heeh. Per batangnya kalau memang pertumbuhannya bagus itu Bobot, berapa gram Bang? bobotnya. Ini per tanaman ini kalau normal, Iya, pertumbuhan normal itu di atas 1 on. 1 on ya. Di atas 1 on. Makanya kalau 1 kilo itu rata-rata di 10. 10 Itu ya. masa panen yang pas ya di usia 35 sampai 40 hari. Kita sudah bisa menghasilkan 1 pot itu di atas 1 on Pak. Dengan nilai harga jual yang kompetitif lah untuk kita di Prabu itu, Allah hasilnya udah cukup. Nah, jadi nanti rekan-rekan mungkin bisa hitung-hitungan sendiri ya dengan bayangan yang sudah kita obrolkan tadi. Nah, ini kembali lagi ke posisi manajemen usaha tani nih Bang. Kembali ke dia balik modal. Diperkirakan loh Bang ya, dengan posisi tanaman sekian, harga nanti oleh rekan-rekannya silahkan di ini sendiri yang hidroponik. Perkiraan berapa lama Bang kembali modal dengan instalasi satu rak? Iya. Boleh dong. Ya, kita dulu modal awal itu 15 ya, sampai sekarang buka-bukaan ya. Iya, iya. 15 itu. Modal 15 awal juta. semuanya itu dari mulai clearing area, pembuatan instalasi sampai siap Iya. operasional tanaman, dan kita hitung BIP-nya itu kembali di, kalau tidak salah saya ini di analisa yang dulu kita buat itu 3 atau 4 itu udah modal kita udah balik. 3 3 tahun 3 tahun sampai 3 sampai 4 tahun lah kan. Oh, Itu kita udah balik modal ya. Mm-mm. Tapi kayak itu modal kita udah balik, kita juga udah dapat ini kan, dapat keuntungan dari situ. Setelah berjalan 4 tahun dulu kita jalan, kita kena COVID kan. Nah, ya semualah, bukan kita sendiri ya, Iya, semua iya. orang otomatis Collab lah katakan collab, ya collab. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih ini kita, walaupun sempat yang tidak produksi itu 2 atau 3 bulan tuh memang sama sekali tidak bisa nggak bisa jalan ya. nggak bisa jalan. Kita produksi jalan tapi mau jual kemana kan, memang semuanya waktu itu total lumpuh lah. Iya, waktu Covid distribusi bibit gimana Bang? Kalau kita mesan gitu kan. Kendala semua kemarin setelah Covid itu. Jadi stuck ya. Tahun pertama tuh stuck, media tanam kita tidak bisa dapatkan karena impor kan. Jadi media tanam Rockwool itu impor, dan informasi dari distributor kapal tuh nggak boleh sandar. Jadi kita bingung apa penggantinya kayak gitu, agak repot juga kita setelah tahun pertama Covid itu kan. Jadi sama teman-teman berhidroponik itu kadang kumpul, karena kumpulnya bukan kumpul ini ya, waktu Covid kan kumpulnya kumpul pakai itu ya, di grup ya. Gimana nih supaya kita pakai ini, pakai daring ya istilahnya. Akhirnya masih juga nggak bisa maksimal. Ya sempat juga pakai media tanam pengganti, cuman nggak bisa maksimal. Ya akhirnya kita harus bersabar sampai barang yang kita butuhin tuh ada. Makanya
2 atau 3 bulan itu kita memang vakum, kita tanam juga enggak kayak gitu. Tapi ya itu ada hikmahnya semuanya kan. Di kita oke lah, kita hilangkan lah yang peristiwa yang agak Iya. menyedihkan ya COVID Iya, itu bikin hidroponik ya. ya. Di berhidroponik itu ya itu tadi saya kembali, menjadi petani itu tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan. Jangan tergiur kadang, oh ini sekian penghasilan sekian, semuanya banyak faktor dan itu semua yang berujung pada ketentuan dari Allah yang pertama ya. Jadi kalau mau jadi apapun, mau petani hidroponik apapun, siapin mental dulu Ya. nah, karena mereka kebanyakan wah kita kalau sekian dan sekian. Banyak juga teman-teman yang memang berhidroponik akhirnya juga harus berhenti. Saya nggak mau hidroponik selalu enggak. Iya. Nah, karena satu mungkin Allah tidak memberikan rezekinya di situ. Iya. Nah, ya. Jadi kalau mau teman-teman yang mau terjun di hidroponik ya harus disiapin semua, bukan hanya modal. Kadang ada orang yang punya modal gede tapi mentalnya bukan mental untuk apa usaha hidroponik ya. Nah, jadi pertama mental, yang kedua kalau memang mau terjun ke hidroponik kita harus lihat pangsa pasar kita kayak kita di Prabu Muli kayak gini kan, kita nggak bisa bergaya dengan hidroponik. Kalau kita lihat-lihat teman-teman di Jawa dengan saya harus hidroponik nanam ini, tapi kita nggak tahu komunitas kita di Prabu Muli itu apa. Iya. Komoditi yang ada di pasar Prabu Muli apa, itu yang harus kita tahu dulu. Jangan terobsesi di sana pakai bibit ini, cuman pangsa pasar kita harganya di bawah itu. Teman-teman di Indonesia juga kalau mau berhidroponik lihat dulu pangsa pasar kita itu apa, komoditas yang ada di pasar itu apa. Karena saya dulu survei dulu. Jadi saya tanam beberapa tanaman, saya ke pasar kayak sales. Iya. Lihat pangsa pasarnya apa nih untuk ini. Kan nggak mungkin kita menanam suatu tanaman yang mau kita jual tapi pangsa pasar kita nggak ada di situ, nggak laku kayak. Jadi istilahnya belum melaksanakan survei sudah modal jor-joran akhirnya. Ya, itu. Akhirnya begitu ini kok nggak ini, ternyata nggak ya karena mereka hanya terobsesi dari medsos yang sekarang ini. Tanam ini hasilnya sekian, modal ini bisa ditinggal sambil ini. Dan hidroponik itu kalau udah kita siap kayak gini, kalau emang sudah kita tekunin ya, itu nggak bisa ditinggal-tinggal, nggak bisa untuk sampingan. Harus tapi konsisten mau, ya. Iya harus konsisten. Karena tanaman itu butuh kasih sayang, sama lah kayak kita semua tanaman makhluk hidup semuanya butuh kasih sayang, butuh perawatan. Intinya itu. Jadi intinya tadi awal tadi persiapan mental, modal, ngerti lapangan, ya kan, peluang pasarnya kan, terus itu mempunyai jiwa ya. Nah. Jiwa dan kesungguh-sungguhan serta jangan lupa berdoa kira-kira gitu Bang ya. Nah. Jadi kalau kita cuma punya modal aja, nggak punya jiwa untuk itu, yang saya saranin nggak usah lah kayak gitu. Daripada nanti banyak kan pada nggak maju nih hidroponik ya. Mungkin Allah tidak ngasih dia di situ. Hidroponik. Ya, intinya di situ. Nah itu tadi rekan-rekan sudah ngobrol banyak sama Bang Muri, istilahnya penggiat usaha untuk hidroponik ini. Namun dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu, segala usaha itu memang harus diawali dengan perhitungan yang matang. Kira-kira gitu Bang ya. Perhitungan yang matang, terus tuh tahu lapangan, mental yang kuat. Dan jangan lupa pada akhirnya kita berserah diri kepada Tuhan agar agar apa yang akan diberikan oleh beliau sekuat apapun, segigi apapun, apabila belum rezekinya kita kembali ke rezeki ya Bang ya. Kalau memang bukan untuk kita di situ bidangnya, ya Allah tidak akan memberikan, mungkin ada jalan yang lebih lain. Nah itu tadi sahabat yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kalau nanti ingin lebih lanjut ya bisa juga ke komen atau bisa ke hubungan kita yang lebih lanjut ya, mungkin dengan HP atau apa. Dan jangan lupa kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Makasih.